Perkenalkan, nama saya Lili Suhaibah, guru mapel Akidah Akhlak di MA Baitul Muqaddas Cibenda Cipongkor, sekaligus mahasiswa peserta PPG Batch 1 Darajat tahun 2025 Universitas LPTK UIN Dato Karama Palu. Saya berharap melalui PPG ini saya lebih dapat memahami pendekatan pembelajaran dengan siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah pada sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, dicek dulu kebersihan di ruangan. Silakan dicek dulu kebersihannya. Misalkan ada sampah, ada sekali, kalau di tempat sampah. Kebersihan udah? Aku mau ngecek ke lapangan dulu. Bentar. Apakah udah rapi pakaiannya? Belum. Alhamdulillah pakaiannya rapi, kebersihan di ruangan juga udah bersih. Kita lanjut sebelum mulai membahas materi. Berdoa sebelum belajar seperti biasa dilakukan. Silakan untuk mempersiapkan berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ibu mau ngecek kehadiran siswa dulu. Silakan diperhatikan. Iis Kartika, Mas Rafi'ah, Pika Fauzia, D. Lutfia Aprilia, Regina Suci, Najwa Putri, Yuyun Yunita, Nika Sofia, Nurul, Alika, Nuri Fitriani, Anissa Jahra, Fahri Al-Ghazali, Hari, Saiful Uyun, Fauzan Ilyas, Selanenda, Arul. Apa-apa, kalau melihat dari tahu alasannya kenapa tidak masuk? Kita lanjut membahas materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak. Ada dua jenis macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Dan yang kedua adalah akhlak majmumah, yaitu akhlak tercela. Allah memberikan akal dan pikiran kepada hambanya supaya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Untuk apa harus
bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, untuk bisa menentukan kalau yang benar itu harus harus dipelajari, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau yang salah itu harus dihindari. Dengan adanya kita bisa mengenal atau bisa membedakan akhlak mahmudah dan akhlak majmumah, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela, kita dapat menata kehidupan dengan perilaku akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kita bisa menata dalam kehidupan dengan bisa terhindar dari perilaku akhlak tercela atau bisa menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak gambar dalam video tersebut untuk mengamati akhlak terpuji dan akhlak tercela. Silakan amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita pertama menjelaskan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Di sini ada dua contoh gambar. Pada gambar pertama mencerminkan bahwa kita harus saling menasihati sesama manusia, karena ini termasuk kewajiban kita semua. Menasihatinya itu dalam hal yang positif ya. Selanjutnya pada gambar yang kedua ini menggambarkan kita itu harus saling memaafkan dalam segala hal apapun dan terhadap siapapun. Lalu juga mohon maaf, masa sih kita selaku umat tidak mau saling memaafkan? Kan malu ya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh gambar yang terakhir. Ini mencerminkan kita itu harus berbuat baik. Contoh salah satunya dengan cara bersedekah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak cuplikan berikut ini. Dari ibu, enaknya dibuat apa ya? Ini Pak. Nah, sudah menyimak ya cuplikan tersebut, bahwa kita itu harus rajin-rajin bersedekah, karena bersedekah itu sangat baik. Selanjutnya ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, di sini udah ada satu contoh. Pada gambar pertama ini menggambarkan sikap yang termasuk pada akhlak yang tercela, yaitu menyontek. Sikap ini sangat tidak baik untuk ditiru, karena penghasilan itu ada pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian pada gambar yang kedua menggambarkan seorang anak disusui oleh kedua temannya. Terlihat ya pada gambar tersebut orang tuanya itu membicarakannya di belakang. Nah, perilaku seperti ini sangat tidak baik untuk kita contoh. Dan yang terakhir, gambar ini menggambarkan berbuka dua. Apa sih berbuka dua itu? Maksudnya itu terlihat baik di depan, tetapi jika di belakang lain itu biasanya berburuk sangka. Nah, jadi kita harus menjauhi akhlak mazmumah dan kita harus menanamkan akhlak mahmudah. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai mengamatinya? Silakan kalian diskusikan hasil mengamati gambar
surat tersebut. Dibikin 3 kelompok untuk mendiskusikan hasil video tersebut. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan bikin kelompok. Silakan diskusikan. Udah? Barangkali ada yang udah selesai? Belum. Silakan persentase. Cukup satu perwakilan dari satu kelompok ke depan. Silakan. Udah semuanya, silakan ke depan, diperhatikan, disimak hasil diskusi dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Yang akan dibahas adalah contoh akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Pertama, kita harus saling menasihati sesama manusia karena itu termasuk kewajiban kita. Tapi menasihatinya dengan cara yang baik. Yang kedua, kita sebagai manusia harus bisa saling memaafkan satu sama lain dalam hal apapun. Yang ketiga, kita harus berbuat baik. Contoh salah satunya adalah bersedekah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Contoh alat majmuah. 1. Menyontek. Sikap ini sangat tidak baik untuk ditiru karena keberhasilan itu ada di diri kita sendiri. Kedua, memusuhi teman itu perilaku yang sangat tidak baik untuk kita contoh. Ketiga, dusta, bohong, berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan dari kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mewakili kelompok 3. Saya akan menjelaskan dampak positif dari akhlak mahmudah dan dampak negatif dari akhlak mahmudah. Dampak positif dari akhlak mahmudah ialah diskusi dan manusia membawa ketenangan dan memperkuat hubungan sosial. Dikarenakan apa? Dikarenakan akhlak kita yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya saling membantu satu sama lain. Yang kedua, dampak negatif dari akhlak mahmudah ialah dibenci Allah, menimbulkan konflik atau masalah dan dijauhi orang. Dikarenakan apa? Dikarenakan akhlak kita yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Contohnya bermuka dua. Yang dimaksud dengan bermuka dua ialah dari depan kita terlihat baik, namun di belakang kita buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kelompok. Jadi pada kesimpulannya, kita sebagai manusia itu harus saling menasehati satu sama lain, bersama teman-teman, baik di sekolah, di rumah, sama keluarga. Kita tuh harus saling menasehati, bukan harus menyalahkan, tapi kita harus menasehati. Yang kedua, harus saling memaafkan dalam kondisi apapun, situasi apapun. Kita sebagai manusia biasa bersama teman atau satu sama lain, kita harus bisa saling memaafkan. Kalau saja pemaaf, masa kita sebagai makhluknya tidak bisa saling memaafkan atau saling bermaafan antara satu sama lain. Yang ketiga, kita harus berbuat baik. Banyak cara berbuat baik. Salah satunya seperti dengan cara bersedekah. Bersedekah itu
satu pekerjaan yang baik atau akhlak terpuji yang disukai oleh Allah. Yang kedua, akhlak minuman. Salah satunya menyontek. Menyontek itu perilaku yang tidak baik atau yang tidak diperbolehkan, karena datangnya keberhasilan kesuksesan itu bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Dari diri sendiri lewat seperti apa? Mau belajar, berusaha untuk mencapai keberhasilan. Membicarakan orang lain atau menggibah. Membicarakan orang lain itu hal yang sangat tidak diperbolehkan, baik itu membicarakan teman ataupun membicarakan orang yang usianya lebih dari kita, ataupun itu siapapun orangnya, itu kita tidak boleh itu menggibah. Itu masuk ke hal akhlak tercela. Yang ketiga, buruk sangka atau bermuka dua. Bermuka dua itu merupakan hal yang sangat tidak terpuji atau akhlak tercela yang tidak diperbolehkan. Kita harus berbaik sangka, baik itu kepada manusia apalagi kepada Allah, karena Allah itu maha baik. Makanya kita sebagai manusia itu harus selalu berbaik sangka. Pada dasarnya Allah akan menyukai orang yang berperilaku akhlak terpuji dan menyayangi, mencintai. Sebaliknya Allah akan membenci atau menjauhi orang yang berperilaku atau berakhlak tercela. Dalam pertemuan kali ini cuma sekian. Semoga kita diberi keberkahan, menjadi orang yang soleh-soleha, panjang umur serta sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kami berdoa. Teman-teman siap? Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum